Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo, pagi semua. Aku Ris Megawarna. Jadi hari ini aku akan bercerita mengenai pengalaman yang terjadi saat temanku melakukan kegiatan perkemahan di sebuah lapangan yang terletak di bawah Gunung Raung. Kejadian ini terjadi saat temanku masih SMP. Oh ya, cerita ini terjadi pada tahun 2014 dan tepatnya di sebuah tanah lapang atau lapangan es Kecamatan Es, Kota Banyuwangi. Posisi tepatnya itu seperti di tengah alas, jalan menuju telunjuk Gunung R. Pagi itu sebelum jam 7, teman saya yang bernama Wita sudah harus berkumpul di sekolah lalu berangkat menggunakan truk bersama teman-temannya dan pembina pramukanya. Sepanjang perjalanan menuju ke arah sana, sekitar dikelilingi oleh pohon cengkeh. Sesampainya di sana, di tempat kemah, teman saya ini bercerita bahwa hawa dan suasananya udah bikin dia gak enak banget katanya. Ya kayak dingin-dingin anyep gitu. Tapi dia bilang lagi saat itu, dia mencoba menyesuaikan aja, mungkin emang hawanya kali ya yang beda karena terletak di bawah gunung dan itu dingin gitu loh. Oh iya, kalau dideskripsikan ya lapangan untuk kemah itu, jadi ini lapangannya kayak alas gitu, terus ditumbuhi rumput yang tingginya udah dengkul orang dewasa. Jadi udah tinggi-tinggi rumputnya. Dan ini bukan lapangan yang memiliki ring bola sih, cuma berupa tanah lapang yang kosong, yang rumputnya udah tinggi. Dan akhirnya beberapa titik mereka bersihkan untuk dibikin tenda di situ. Dan tanah lapang ini di sekitarnya tuh ada pohon-pohon sengon gitu loh. Oh ya, setelah mendirikan tenda, mereka bersantai-santai sambil menikmati udara sekitar. Tapi semakin sore malah hawanya semakin terasa dingin dan berat. Temanku Wita bilang lagi nih, dia berusaha berpikir itu cuman perasaannya aja. Tapi dia emang bilang sih kalau hawanya tuh kayak mencekik leher gitu loh saking dinginnya. Hingga akhirnya tiba hari kedua saat mereka butuh untuk mencari keperluan. Salah satu temannya Wita yang berinisial R nih berangkatlah siang itu. Namun di jalan si R ini sempat tergelincir gitu loh. Terus hampir tertabrak oleh truk gede. Saat si R pulang, mereka semua akhirnya menjadi cemas si teman-teman Wita tadi dan ngewanti-wanti si R ini agar lain kali lebih hati-hati. Ada sih juga beberapa kejadian kecil yang dialami sama teman-teman si Wita di tempat perkemahan itu, seperti katanya barang-barangnya itu berpindah sendiri, seperti kayak temennya naruh tas nih, misalnya tasnya ditaruh di sisi kiri tenda, kemudian tahu-tahu tas itu pindah gitu loh ke tempat lain dan di luar tenda. Tapi karena kejadiannya tidak terlalu serius, jadi kejadian-kejadian itu dianggap kayak hal yang remeh, biasalah. Mungkin penunggunya mau kenalan. Sorenya, si Wita berencana untuk melihat pemandangan di sekitaran tenda. Jadi yang ngeliatin pohon-pohon gitu di sekelilingnya, melihat satu-satu, kayak ngagumin juga. Soalnya tempatnya kan udah indah, sejuk lagi. Terus akhirnya matahari ini kan semakin tenggelam ya, karena udah mulai sore mau masuki malam. Kok tahu-tahu si Wita tuh bilang dia ngeliat sesuatu di pohon. Pertamanya berwarna putih lah, dipikirnya mungkin itu selendang atau kayak seikat kain gitu yang nempel di dahan pohon. Lah terus dia itu mencoba kayak memicingkan matanya gitu loh. Akhirnya dia kaget karena ternyata yang ada di pohon itu kayak perempuan ngegantung tapi nggak ada kepalanya, dan kepala perempuan itu ada di tangannya. Jadi kayak kepotong gitu loh bagian lehernya.
si perempuan itu, kata si Wita itu kepalanya ada di bagian ya kayak digendong gitu loh di tangannya gitu loh. Terus si wanita itu, si mata wanita yang kepalanya putus itu natap ke arah Wita dengan tajam. Dan si Wita ini bilang gini, tiba-tiba aja badanku kayak ngerasa berat gitu dan seolah mau roboh. Setelah sadar kalau yang dilihat itu bukan manusia, akhirnya si Wita ini lari sambil baca doa-doa kecil gitu ke arah teman-temannya yang lagi kumpul. Dan teman-temannya kan akhirnya jadi kayak heran gitu. Kenapa, ada apa? Ditanya-tanyain lah si Wita itu, kok kamu pucat dan lain-lain, ditanyain macam-macam gitu. Nah karena si Wita nggak pingin suasananya jadi gaduh atau nanti jadi ngeri dan lain-lain, akhirnya si Wita cuma bilang nggak apa-apa, cuma habis lari-lari aja dari sana gitu. Meski waktu itu salah satu temennya tuh kayak ada yang curiga gitu. Tapi Wita ini nyoba ngeyakinin teman-temannya kalau dia emang habis lari gitu loh, habis ngeliatin sekitaran kemah. Nah, saat si Wita mencoba untuk mengalihkan pandangannya pada pohon yang lain, tapi ternyata ia melihat sesuatu yang lain lagi nih. Kali ini sesosok makhluk bertubuh gempal gitu, berwarna hitam, tiba-tiba melintas di balik pepohonan sengon yang padat. Bahkan si Wita akhirnya mikir, gak mungkin sih ada orang yang ngarit itu kayak orang nyabutin rumput gitu loh buat makanan ternaknya di jam segitu, jam yang udah memasuki mau malam maghrib. Terus dia sempat menebak-nebak sosok apa sih itu. Terus dia mikirnya kayak yang kok tambah aneh sih, di sini ada sesuatu macam-macam yang dia lihat. Akhirnya dia tuh ngerasa kayak tambah deg-degan gitu, keringat dingin akhirnya kayak keluar dari tubuhnya. Ya wajar, namanya kalau orang ngelihat sesuatu yang ngeri dan cuman dia sendiri yang ngelihat kan takut banget rasanya. Kemudian akhirnya masuk deh waktu malam. Kalau udah malam yang ada jadi cahaya itu kan cuman cahaya bulan sama api unggun. Nah tahu-tahu ada salah satu temannya si Wita yang berdiri nunjuk ke atas pohon. Karena anak-anak gak bisa ngelihat, kemudian anak si yang nunjuk pohon itu tadi tahu-tahu teriak-teriak. Dan tiba-tiba teman-temannya yang lain ini akhirnya teriak-teriakan juga. Akhirnya ngerti ya kita kalau itu mereka kesurupan. Dan anehnya kayak ada suara raungan serta teriakan yang berat yang seolah berasal dari titik-titik sekitar perkemahan itu tadi. Wita dan beberapa teman lainnya yang beruntung gak ngalami kesurupan tapi malah sangat ketakutan karena mereka dengar suara aneh yang berasal dari sekitar perkemahan. Jadi kayak katanya ada suara kayak orang tercekek lah, tertawa, berteriak, nangis, dan lain-lain. Ditambah juga ratusan siswa yang kesurupan membuat bingung bagaimana harus menyadarkan murid-murid yang kesurupan itu. Akhirnya para guru pendamping dan pembina pramuka bahu-membahu menyadarkan murid-murid yang kesurupan. Setelah keadaan bisa teratasi dan karena merasa bahwa itu bukan tempat yang aman untuk melanjutkan perkemahan, akhirnya nih para guru dan pembina pramuka sepakat untuk malam itu juga kembali ke sekolah. Dan itu sekitar jam 9-an malam. Jadi mereka pulang lagi pakai truk menuju ke sekolah daripada mereka bakal ngalamin hal yang lebih buruk lagi. Oh iya, firasat yang dialami Wita nih saat ia merasa di tempat lain sehari sebelum kejadian ini itu disebut dengan deja vu, dan Wita itu ngalamin persis seperti deja vu-nya. Ia berada di lapangan, melihat banyak orang kesurupan yang ternyata itu sebenarnya teman-temannya sendiri gitu loh. Persis dengan suasana dan tempat yang sama. Wita juga bercerita kalau sebenarnya kegiatan perkemahan ini sudah mendapatkan izin dari perangkat desa setempat. Meski demikian, si Wita itu juga bilang gini, ya kan belum tentu penghuni yang mendiami tempat tersebut juga mengizinkan manusia untuk tinggal di sana, meski cuma sementara. Karena si Wita ini juga ngelihat beberapa temannya iseng gitu, kayak metik-metikin bunga, buang sampah sembarangan, guyon sampai lewat gaduh, rame gitu ya, dan ngomong kata-kata yang gak pantas.
Mungkin itu awal mula yang membuat para penghuni gaib di sana itu jadi marah dan benci, yang akhirnya menyebabkan kekacauan di malam itu. Oke, teman-teman warga Sukawedi, dari kejadian ini kita bisa belajar agar berhati-hati dan selalu menjaga sikap dimanapun kita berada. Banyak tempat yang kita tidak tahu bahwa sebenarnya tempat itu adalah tempat tinggal para makhluk halus. Oke, sekian cerita yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sudah mendengarkan. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.